Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Ada alif lam berjumpa dengan huruf qaf. Perhatikan di samping huruf qaf termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar. Kemudian juga yang masih belum paham tentang tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Kemudian nanti kalau misalkan saudara telah menonton video kami, kemudian ada hal-hal yang belum dipahami, maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Karena di sini niatan kami memang betul-betul ingin membantu saudara semuanya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya agar bisa lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga agar dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ini, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 179. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita bahas tentang tajwidnya dengan perlahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Yang nomor 3, fokus yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti hukumnya adalah izhar syafawi, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Walakum fil, jangan dibaca walakum fil qisas. Itu ditahan, dipanjangkan, jangan, pendek saja dia. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf qaf. Perhatikan di samping huruf qaf termasuk kepada huruf qamariyah. Maka ini alif lam berjumpa qaf, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena huruf lamnya ini dia dibaca izhar, dibaca jelas, terbaca. Fil qisas. Kemudian huruf shad dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf shad memiliki tanda baca fathah, maka huruf shad dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harakat atau kira-kiranya itu 2 ketukan. Walakum fil qisasi haya, ya dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang.
Ini ya di atasnya ada alif kecil, maka huruf ya dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1 2. Hayatuya. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas namanya fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah namanya kasrohtain. Dan yang satunya itu namanya dhammahtain. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, yakni dhammahtain. Berjumpa dengan huruf ya. Kita perhatikan huruf di depannya. Huruf ya ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf ya termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara bacanya itu dimasukkan kemudian digunnahkan atau didengungkan. Apanya yang dimasukkan? Maka bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf ya. Makanya ini kita baca haya tuya, tuya, jangan tun ya, jangan tun tapi tuy. Kemudian digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kemudian kita panjangkan sejenak. Tuya, kita panjangkan. Tuya, jangan seperti ini. Tuya itu nggak dipanjangkan, tapi harus kita gunahkan, harus kita panjangkan sejenak. Tuya, seperti itu. Untuk lebih memudahkannya itu dipanjangkan 2 harokat atau kira-kiranya itu 2 ketukan. 1 2. Tuya. Kemudian ya dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, di atasnya ada alif kecil, maka huruf ya dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzahnya nih. Nah, nih. Alif yang memiliki tanda baca adalah huruf hamzah. Nah, ingat ya, alif yang memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Karena kalau huruf alif dia tidak memiliki tanda baca seperti ini, seperti ini, seperti ini huruf alif. Tapi kalau ada alif yang memiliki tanda baca seperti ini, itu adalah huruf hamzah. Ini mad tabi'i. Kemudian dia mad tabi'inya itu berjumpa dengan hamzah, tapi di lain kalimat. Atau bisa kita pahami juga karena mad tabi'inya itu berjumpa dengan hamzah tapi sudah di lain kata begitu. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Nah, jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat panjangnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping huruf hamzah termasuk kepada huruf qamariyah, maka ini adalah alif lam qamariyah karena alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Ini kak huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Sudah kami jelaskan tadi di sini. Kalau ada alif yang memiliki tanda baca seperti ini itu adalah huruf hamzah. Karena huruf alif dia tidak memiliki tanda baca. Ini alif lam qamariyah biasa disebut juga dengan idhar qamariyah. Maka huruf lamnya dia dibaca. Ada tanda bacanya nih. Kemudian di sini huruf ba dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa al dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, yakni huruf ba, maka huruf ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hayatu ya ulil albabi la'allakum. Kemudian di sini mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan lagi di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3 lagi. Kalau ada mim sukun di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka hukumnya adalah idhar syafawi.
Ini mim sukun di depannya huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti hukumnya adalah idhar syafawi. Maka dibaca jelas tidak berdengung. Pokoknya setiap mim sukun yang di depannya bukan huruf ba, yang di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Maka dibaca pendek saja, la'allakum tattaqun. Jangan dibaca seperti ini, la'allakum tattaqun. Jangan salah, dia tidak berdengung, tidak digunahkan, jadi dibaca pendek saja. Kemudian kun dibaca panjang, ini namanya mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka kun dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan, begitu. Jadi kalau misalkan kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian di atas tuh misalkan berjumpa dengan mad arid lis sukun, misalkan dibaca 2 harokat sampai ke bawah, kita ngaji itu sampai ke bawah. Kalau berjumpa dengan mad arid lis sukun, maka dibaca juga 2 harokat. Kalau di atas dibaca 4, sampai ke bawah kita ngaji dibaca 4, seperti itu. Konsisten dia, begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kan kita baca tatakun. Kalau berwakaf di huruf nun, maka huruf nun kita sukunkan. Jangan dibaca tatakuna, jangan, tapi kita sukunkan, kita matikan tatakun. Kenapa huruf nun kita sukunkan atau kita matikan? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan, makanya kita matikan, seperti itu. Sekarang kita baca sekali lagi bersama-sama dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim.